Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Ya, kali ini kita mau bahas lagi pertanyaan soal tips mau beli printer ya. Ini ada yang tanya teman kita, dia nyari printer rumahan. Printer rumahan dengan kebutuhan sebagai berikut. Jadi printernya itu dia hanya minta yang bisa ngeprint aja, tidak perlu copy atau scan, jadi print only. Terus bisa pakai wifi, jadi bisa ngeprint dari handphone ya, jadi lebih praktis karena sekarang ini semua udah terkoneksi lewat internet atau juga lewat wireless. Jadi kalau misalnya teman-teman punya printer, itu lebih murah dan lebih praktis kalau pakai yang bisa wifi. Karena apa? Satu printer itu bisa dipakai rame-rame. Yang pakai iPhone bisa ngeprint, yang pakai Android bisa, yang pakai PC bisa, yang pakai tablet juga bisa ya. Jadi printernya cuma satu, terus yang ngeprint rame-rame tanpa perlu ribet, nggak perlu colok lepas kabel. Nah, itulah kepraktisan dari menggunakan printer wifi. Dan juga yang pasti lebih hemat tempat, lebih hemat perangkat, dan juga printernya mau ditaruh di mana aja bisa. Nah, itu lebih gampang. Dan yang ketiga, permintaannya adalah isi tinta dengan mudah. Isi tinta dengan mudah, penggunaannya jarang ya, karena kebutuhan printernya ini sesekali doang untuk kebutuhan cetak tugas anak sekolah ya, untuk cetak tugas anak sekolah. Jadi di sini permintaannya dan juga kriterianya ini cukup jelas. Jadi enak nih kalau seperti ini pertanyaannya, kita juga mau ngasih solusi atau kasih beberapa pilihan printer itu lebih gampang karena lebih detail informasi yang diberikan. Jadi kita juga bisa kasih tipe-tipe produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang yang sudah saya coba rangkum adalah seperti ini ya. Kalau misalnya printernya itu print only dan nggak perlu scan copy, bisa pakai wifi ya, isi tinta dengan mudah. Nah, kebetulan di sini juga tadi disebutin budgetnya menyesuaikan. Nah, jadi pertama saya baca speknya dulu, saya langsung kasih nih tipenya. Produknya itu si Epson L1250. Ya, Epson L1250 ini dia sudah printer inktank dengan komposisinya dia bisa wireless dan fiturnya cuma print only. Jadi nggak ada scan, nggak ada fotokopi. Ya, jadi sesuai nih, bisa ngeprint via wifi dan juga dia print only, tidak perlu scan copy. Budget 2 juta. Ya, budget 2 jutaan. Ya, budget 2 jutaan nih. Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya. Ternyata setelah kita kasih budget 2 juta, terlalu mahal ya, karena kebutuhannya buat anak sekolah dan ngeprint nggak terlalu sering. Jadi ada solusi lain nggak? Solusi lain. Oke. Solusi lainnya ada, kita kasih HP 2775. 2775 wireless, ini fiturnya print scan copy, harga 950 ribuan. Ya, 950 ribuan berarti budgetnya masuk di bawah 1 jutaan. Dan ini juga cocok. Kenapa? Karena memang printernya jarang dipakai, jadi dia masih pakai cartridge, jadi bukan ink tank, tapi dia mode tinta hemat atau ink advantage. Ya, kalau ink advantage ini artinya printernya versi tinta hemat. Ya, ada kata-kata ink advantage, artinya cartridge-nya lebih murah, isi cetaknya lebih banyak, dan biaya kos cetaknya lebih hemat sampai dengan 40%. Oke, nah ini kalau seperti ini harusnya udah cocok, di bawah 1 juta, print scan copy wireless, dan juga tintanya hemat. Oke, sampai sini udah cukup jelas ya. Tapi ternyata ada pertimbangan lagi, yaitu sebagai berikut. Nah, gimana kalau kita compare, bandingkan sama si Canon PIXMA TS307 ya? Lebih bagus yang mana nih? Kalau misalnya kedua printer ini. Ini sama-sama printer yang bisa wireless. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Si HP 2775 ini kayak gini ya, HP 2775, oke? Ini dia print scan copy dan bisa wireless. Nah, dia bisa fotokopi, ini bisa dibuka ya. Jadi ini flatbed scanner, kita bisa fotokopi KTP, buku, majalah, ini bisa karena dia bentuknya ada kacanya di sini. Jadi flatbed scanner, print scan copy. Nah, kalau si Canon TS307, kayak kita lihat di sini ya. Ini dia Canon TS307. Ini dia print, tapi dia bisa scan juga. Tapi cara scannya itu nggak bisa langsung kita taruh di sini karena dia tidak ada kacanya di sini, tidak ada flatbed scannernya. Caranya kita harus pakai smartphone. Jadi dokumen atau gambar yang mau kita cetak, ya, yang mau kita scan, itu kita foto dulu. Kita foto dulu, terus nanti dikirim lewat wifi ke si printer karena printernya ini sudah ada wirelessnya, baru nanti di print. Jadi dia nggak bisa langsung fotokopi di sini ya, jadi harus lewat
smartphone. Nah, itu salah satu keunikan dari si TS307. Jadi secara fitur sih oke ya, bisa ngeprint dan bisa wireless. Jadi masuk nih sebenarnya dari TS307 atau si 2775. 2775 harga 9,5, 950 ribuan kurang lebih. Nah, si Canon TS307 ini harga 738. Ya, lebih murah karena dia nggak ada scanner kacanya. Tapi secara fitur dan speknya masuk nih, harga di bawah 1 juta. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi yang belum pernah atau mungkin jarang dikasih tahu adalah pertanyaan yang berikut ini. Ya, tadi saya langsung tanya nih. Kalau ditanya HP 2775 sama Canon TS307 itu lebih baik yang mana? Secara fitur sama, nggak ada masalah, nggak ada komplain. Tapi saya akan tanya lagi, mau yang tintanya mahal atau boros? Mau tintanya mahal dan boros atau yang hemat? Nah, pertanyaan ini kan selalu nih jadi satu pertimbangan. Karena kita tahu ya, kita beli printer satu kali, tapi beli tinta itu berkali-kali. Jadi kita harus cermat, kita harus tahu dulu berapa sih harga tintanya dan bisa nyetak berapa banyak. Kita juga nggak mau ternyata tintanya mahal, boros, isinya sedikit. Cetak sedikit habis, kita harus beli lagi. Mahal pemborosan. Ya, apalagi sekarang harga-harga pada naik, BBM juga naik, kita harus cermat, kita harus cari tahu informasi printer tintanya mahal apa enggak. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau saya tanya tintanya mau yang mahal dan boros atau yang hemat, pasti pilihannya yang hemat aja ya. Di sini udah dijawab yang hemat aja, Bang. Nah, sekarang kita kasih tahu nih rahasianya kayak gini ya. Jadi printernya kita bandingin udah ketemu ya, si HP 2775 dan si Canon TS307. Sekarang kita kasih data sebagai berikut. Nanti teman-teman pilih sendiri ya. Saya nggak menjudge, nggak subjektif, tapi teman-teman silahkan pilih sendiri. Berikut ini perbedaan dan jarang diinfo ya, soal apa? Soal tintanya. Si Canon itu pakai tinta cartridge tinta black yang hitam dan juga color. Yang blacknya itu tipenya PG745. Ini page shield. Page shield artinya dia bisa nyetak sampai dengan 180 halaman ya. Harga cartridge-nya 190.000. Yang color itu CL746 sama. Page shield-nya sampai dengan 180 halaman. Nyetaknya sampai dengan 180 halaman. Dokumen teks ya, dokumen teks. Dan ini harga cartridge-nya 240.000. Jadi kalau beli satu set kurang lebih hampir 450.000, hampir 500.000 satu set ya. Atau misalnya teman-teman dikasih yang lebih murah, tapi versi small istilahnya. Harga cartridge-nya memang lebih murah. Di sini ada PG745S, harga sekitar 110.000, tapi isinya cuma 100 ya. Jadi sama aja bohong karena isinya juga sedikit. Begitu juga yang color 746S, harga 140, isi juga 100. Ini juga sama juga bohong, tintanya juga sedikit. Nah, sekarang kita bandingin sama si HP Ink Advantage yang pakai cartridge HP682 ya. HP682 ini dia punya cartridge harga 145, page shield-nya 480 ya untuk yang black. Yang color itu sama 145.000, page shield-nya 150 halaman. Nah, sekarang kita lihat dari black-nya aja karena kita paling sering cetak pakai black, dan black itu, tinta black itu adalah warna kunci yang akan selalu dipakai. Mau nyetak dokumen teks pakai hitam, mau cetak warna juga dia akan campuran pakai hitam supaya warna agak gelap ya. Nah, untuk si tinta black-nya ini HP itu 480 halaman 145.000. Si Canon 180 halaman 190.000. Nah, silakan dipilih, silakan dihitung sendiri ya. Dan kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek. Sebentar saya tulis dulu. Page shield based on 5% coverage ya. Biar nggak salah informasi juga. Jadi semua perhitungannya ini berdasarkan 5% coverage. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya. Harga tintanya berapa sih? Ini kan PG745. Kita coba cek PG745 di sini 745 180. Tadi saya tulis 190. Ya kurang lebih teman-teman nanti silakan cek. Yang colornya 240. Nanti kita coba cek, tapi di sini kita coba cek yang small. PG745 small itu 145 ya, 145. Oh, bahkan lebih mahal nih, bukan 110. 145.000. Oh. Isi cuma 100 halaman ya. Tapi kalau HP 145.480. Nah, ini dia yang paling penting, yang nggak pernah dikasih tahu atau mungkin jarang ditanyakan. Ya, harusnya kita sebagai penjual kita share informasi
supaya yang mau beli printer itu tahu, kita kasih tahu juga yang ini begini, yang ini begini, supaya jangan nanti begitu udah pakai atau misalnya ternyata setelah digunakan baru ketahuan boros malah komplain di belakang. Jadi kita sekarang harus kasih edukasi supaya teman-teman tahu perbedaannya di biaya cetak yang murah. Oke. Nah, untuk yang color kita coba lihat ya, color 746. CL746. CL746 harganya 160.000. 160.000 ini mungkin yang small kali ya. Kalau yang biasa nih ada yang 260, saya tulis di sini 240. Ya berarti yang ini nih, 260 yang standar, kalau yang smallnya di 160. 160 yang smallnya, 160. Ya, 160 yang smallnya. Berarti udah mahal nih, udah mahal ya. Tuh kalau misalnya ini yang satu set yang small, PG745 ini udah 350.000. Ini yang small loh, bukan yang standar. Ya, jadi hati-hati, ada yang small dan ada yang standar, tapi tetap sama, keduanya boros ya. Nah, itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman sekarang dapat satu insight, satu pengertian bahwa kita waktu pilih printer kita juga harus cermat berhitung berapa harga cartridge tintanya, berapa banyak dia bisa mencetak, dan berapa harga tintanya. Supaya kita tahu yang mana yang beneran murah atau kelihatannya murah. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, silakan ya. Supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan untuk mendukung channel ini terus berjalan, silakan kalau ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di-skip. Biarinin aja. Supaya kita bisa terus melanjutkan edukasi dan informasi sesuai dengan kebutuhan printer teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.